Unggulan 1 di Thailand Open 2025. Fajar Grian ternyata tak berjalan mulus karena dikepung 7 ganda Malaysia yang siap menjungkir balikan prediksi dan memupus mimpi juara mereka. Ada apa sebenarnya di balik strategi gila negeri jiran kali ini? Halo Sobat Catatan Badminton, selamat datang kembali di channel yang selalu mengupas tuntas dunia tepok bulu dari berbagai sudut. Kali ini, kita bakal bahas kabar paling panas dari dunia bulu tangkis internasional yang pastinya bikin jantung deg-degan, terutama buat kalian para pecinta ganda putra Indonesia. Yap, ini dia kabar terbaru dari Thailand Open 2025, turnamen super bergengsi yang siap jadi panggung drama baru antar para jagoan raket dunia. Turnamen ini tidak main-main. Hadiah total yang diperebutkan mencapai angka fantastis, yaitu 7,85 miliar rupiah. Dengan jumlah segede itu, wajar kalau para pemain top dunia langsung pasang kuda-kuda terbaik mereka. Dan buat kamu yang sudah menanti-nanti kiprah ganda putra Indonesia, kabar baiknya adalah, Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto didapuk sebagai unggulan pertama di turnamen ini. Sebuah kehormatan besar, tapi juga tanggung jawab yang berat. Sebagai unggulan 1, ekspektasi terhadap Fajar Grian jelas membubung tinggi. Apalagi mereka sedang haus gelar, setelah beberapa hasil kurang memuaskan di turnamen sebelumnya. Thailand Open ini semestinya bisa jadi titik balik. Tapi ingat, bukan hanya harapan yang datang, tekanan juga mengintai dari segala arah. Terutama dari negeri tetangga yang seolah tidak mau kalah, Malaysia. Malaysia datang ke Thailand Open 2025 dengan kekuatan penuh. Tidak tanggung-tanggung, mereka mengirim 7 wakil di sektor ganda putra. Bandingkan dengan Indonesia yang hanya mengandalkan 2 pasangan saja. Fajar Grian dan Sabar Karyaman Gutama berpasangan dengan Mohreza Pahlavi Isfahani. Jelas, kekuatan Malaysia tidak bisa dianggap enteng kali ini. Mereka datang bukan cuma untuk meramaikan, tapi untuk merebut tahta juara. Di babak 32 besar, Fajar Grian langsung mendapat tantangan dari wakil Malaysia, Loh Hang Yi dan Ng Eng Cheong. Secara pengalaman dan strategi, Fajar Grian jauh lebih unggul. Tapi, jangan lupa, kejutan di turnamen besar seperti ini bisa datang dari mana saja. Fajar Grian tidak boleh lengah. Mereka harus tampil maksimal sejak awal jika ingin mewujudkan status unggulan 1, jadi kenyataan manis di podium juara. Dan ternyata, Loh Eng bukan satu-satunya potensi ancaman dari Malaysia. Masih di pool atas, ada pasangan kuat Men Wei Chong dan Tae Kariwun, yang akan bersua sesama rekan senegaranya Chong Hon Jian dan Muhammad Haikal. Salah satu dari mereka bisa jadi lawan Fajar Grian di fase berikutnya. Jika semua berjalan sesuai prediksi, bisa dibilang, jalan menuju final untuk Fajar Grian kali ini bak medan ranjau, penuh jebakan yang siap meledak kapan saja. Di pool bawah, situasinya tidak kalah menantang. Di sana bercokol Eren Chia dan Soh Woyit, pasangan Malaysia yang sudah jadi rival abadi Fajar Grian. Mereka ditempatkan sebagai unggulan 2, dan akan memulai turnamen melawan pasangan asal Prancis, Julien Maio dan William Villager. Besar kemungkinan, Eren Soh akan melaju mulus, dan kita semua tahu, potensi pertemuan klasik antara Fajar Grian versus Eren Soh di final bakal jadi duel panas yang paling ditunggu. Selain itu, Malaysia juga membawa pasangan muda potensial, Arif Junaidi dan Roh King Yap, yang akan menghadapi wakil India di babak pertama. Ada pula pasangan berbahaya Kang Vai Sing dan Eren Tai, serta duet berpengalaman Nur Muhammad Azrien Ayub dan Tan Wee Kiong yang bakal menghadapi ganda tangguh asal Korea Selatan, Jin Yong dan Na Sung Sung. Kembali ke kubu Indonesia, kita tidak bisa melupakan pasangan kedua yang juga siap mencuri perhatian, Sabar Karyaman Gutama dan Mohreza Pahlavi Isfahani. Pasangan ini akan diuji langsung oleh wakil dari Tiongkok, yaitu Huang Di dan Liu Yang. Meski bukan unggulan, Sabar Greza tetap punya potensi untuk tampil mengejutkan. Apalagi jika berhasil tampil konsisten sejak babak awal. Thailand Open 2025 ini bakal dimulai pada Rabu, 14 April 2025, dan semua mata akan tertuju pada kiprah ganda putra Indonesia. Bisakah Fajar Grian membuktikan diri sebagai unggulan 1 sejati, atau justru para wakil Malaysia yang mendominasi dan mencuri sorotan? Satu hal yang pasti, kita akan disuguhkan pertandingan-pertandingan seru, penuh taktik, drama, dan kejutan. Dan seperti biasa, Catatan Badminton bakal jadi teman setia kamu untuk ngulik semua perkembangan seru dari dunia bulu tangkis. Dari awal turnamen sampai siapa yang akhirnya naik podium tertinggi. Jadi, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.
Aktifkan juga lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Dukung terus pejuang bulu tangkis kita, dan mari kita doakan agar Fajar Rian serta Sabar Reza bisa membawa pulang prestasi membanggakan dari Thailand Open kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Hanya di Catatan Badminton, tempatnya semua hal seru seputar bulu tangkis. Bayangkan jika di tengah gemuruh Istora, sosok yang selama ini dipandang sebelah mata tiba-tiba menumbangkan ratu-ratu dunia. Apakah Putri KW benar-benar siap meledak di Indonesia Open 2025? Halo, Sobat Catatan Badminton. Selamat datang kembali di channel yang selalu menyuguhkan kabar-kabar terpanas dari dunia bulu tangkis, baik nasional maupun internasional. Hari ini, kita akan bahas satu nama yang belakangan ini mulai mencuri perhatian, meski belum sepenuhnya bersinar terang. Yap, siapa lagi kalau bukan Putri Kusumawardhani, atau yang akrab kita kenal sebagai Putri KW. Tapi tunggu dulu, bukan sekadar bahas prestasi. Kali ini kita bakal kupas ambisi tersembunyi Putri KW di ajang paling bergengsi di tanah air, Indonesia Open 2025. Jangan kira Indonesia Open ini turnamen biasa ya. Ini adalah level Super 1000, yang artinya para pemain top dunia dari berbagai negara akan hadir dan bersaing mati-matian di Istora Senayan pada tanggal 3 hingga 8 Juni 2025 nanti. Nah, di tengah persaingan yang begitu ketat, siapa sangka Putri KW ternyata diam-diam menyimpan harapan untuk naik podium. Meski masih malu-malu, cewek asal Tangerang ini nggak mau sekadar jadi penggembira di rumah sendiri. Dalam sebuah wawancara di pelatnas PBSI, Putri KW bilang, "Aku inginnya bisa naik podium. Tapi ya kita lihat dari kelas Super 1000 juga, dan pemainnya juga bukan yang bawah." Dari kalimat itu, kita bisa tahu satu hal. Meski realistis, tapi harapan itu nyata. Putri KW tahu betul siapa saja lawan yang bakal ia hadapi. Ini bukan level turnamen regional atau level 250, tapi panggung utama di mana para ratu bulu tangkis dunia turun gelanggang. Namun, justru karena itu, keberanian Putri untuk tetap punya target di tengah tantangan besar patut diacungi jempol. Satu hal menarik, Putri KW menegaskan bahwa dia tidak mau terlalu ambisius. Dia lebih memilih fokus pada konsistensi permainan, seperti saat tampil membela Indonesia di ajang Piala Sudirman 2025 lalu. Saat itu, performanya cukup solid, dan jadi salah satu sorotan meski Indonesia belum berhasil menjadi juara. Jadi maunya bisa konsisten dengan permainanku di Sudirman dan pertandingan sebelumnya. Aku percaya juga kalau bisa bermain seperti itu hasilnya akan mengikuti. Begitu katanya. Sebuah pendekatan yang bijak, namun tetap menunjukkan bahwa dia belum menyerah dan siap bangkit. Sekadar mengingatkan, terakhir kali Putri KW meraih gelar juara adalah di Korea Masters yang berlangsung dari tanggal 5 hingga 10 November 2024. Setelah itu, sayangnya, performanya agak naik turun. Ada saat dia mampu melangkah hingga semifinal dan perempat final di beberapa turnamen, tapi ada juga saat-saat dia harus angkat koper lebih cepat. Contohnya saat tampil di All England dan kejuaraan Asia 2025, di mana dia terhenti di babak awal. Ini tentu menjadi catatan penting, bahwa Putri KW masih butuh kestabilan performa di level atas. Namun, dalam konteks Indonesia Open 2025, sektor tunggal putri memang bukan menjadi andalan utama. Hal ini ditegaskan langsung oleh Sekretaris Jenderal PBSI, Ricky Soebagja. Ia menyebutkan bahwa PBSI memfokuskan target utama pada dua sektor yaitu ganda putra dan tunggal putra. Keduanya dianggap punya peluang besar berdasarkan performa terkini di ajang-ajang internasional termasuk Piala Sudirman. Tapi menariknya, Ricky juga menambahkan bahwa sektor lain, termasuk tunggal putri, tetap diharapkan bisa memberi kejutan. Artinya, harapan untuk Putri KW dan kawan-kawan di sektor ini masih ada, meskipun tidak diunggulkan secara resmi. Sobat Catatan Badminton, kita tahu betapa kerasnya persaingan di sektor tunggal putri. Nama-nama besar seperti An Se-young, Akane Yamaguchi, Chen Yufei, hingga Carolina Marin masih mendominasi papan atas dunia. Tapi sejarah telah membuktikan bahwa kejutan selalu mungkin terjadi di dunia bulu tangkis. Siapa yang bisa menyangka Gregoria Mariska pernah mengalahkan pemain top di ajang besar? Jadi, bukan tidak mungkin Putri KW bisa mengikuti jejak itu jika tampil percaya diri dan lepas tanpa beban. Indonesia Open adalah ajang yang punya atmosfer magis tersendiri, dukungan penonton Istora yang tak pernah sepi, semangat nasionalisme yang membara, serta status sebagai turnamen kandang bisa menjadi dorongan psikologis ekstra bagi para pemain Indonesia, termasuk Putri KW. Kadang, dukungan ribuan pasang mata bisa membuat pemain yang awalnya biasa saja berubah jadi luar biasa. Mungkin ini juga yang diam-diam diharapkan oleh Putri, meledak di kandang sendiri. Yang jelas,
Meski tidak lantang menyuarakan target, ambisi itu tetap ada. Dan kita sebagai penonton, fans, serta pecinta bulu tangkis tanah air tentu akan selalu mendukung apapun hasilnya nanti. Perjalanan menuju podium memang berat, tapi langkah pertama adalah percaya diri dan berani bermimpi. Putri KW sudah punya itu. Tinggal bagaimana dia mengolahnya di lapangan nanti. Nah, gimana menurut kalian, sobat catatan badminton? Apakah Putri KW bisa jadi kuda hitam dan tampil mengejutkan di Indonesia Open 2025 nanti? Atau justru dia masih butuh waktu untuk bisa menembus dominasi pemain-pemain elit dunia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Catatan Badminton untuk terus dapat update paling fresh dari dunia bulu tangkis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap dukung bulu tangkis Indonesia, dan semangat terus untuk Putri KW.